Hai Sobat Global dan sahabat Darmo, hari ini saya Ariska Dirsi sedang berada di Rumah Sakit Darmo untuk melangsungkan obrolan yang seru sekali dengan orang-orang hebat di balik Rumah Sakit Darmo. Yang kabarnya dalam waktu dekat ini akan merilis Darmo Orthopedic Excellence Center. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait ortopediknya ini, saya akan lebih dahulu membahas tentang Rumah Sakit Darmonya yang ternyata beberapa hari kemarin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-102 tahun. Wow, luar biasa. Ini usia yang buat saya bukan remaja lagi, bukan dewasa, tapi usia yang paripurna karena sesuai juga dengan akreditasi paripurna yang sudah didapatkan oleh Rumah Sakit Darmo beberapa waktu yang lalu. Langsung saja, hari ini saya akan memulai segmen pertama ini bersama dengan Dr. Sulung Budianto selaku Direktur Rumah Sakit Darmo dan juga Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, Ketua Yayasan Rumah Sakit Darmo. Halo Dok, apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah sehat. Sehat semua, luar biasa. Terlihat di sini kesehatannya sangat luar biasa, paripurna ya Dok ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Darmo yang ke-102 tahun. Makasih. Ini kalau manusia nih Dok, usia segini yang namanya manis, pahit, asem, ini hatam Mature. semuanya. Kita mature. Luar biasa untuk Rumah Sakit Darmo. Dan kabarnya barusan sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Jadi itu salah satu kado dari ulang tahun Rumah Sakit Darmo adalah kita terakreditasi secara paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Oke, Bulan saya jadi September 2022. Iya, September 2002 lebih tepatnya. Saya jadi penasaran Dok, susah nggak sih Dok untuk sebuah rumah sakit bisa mendapatkan akreditasi paripurna? Ya pada dasarnya akreditasi itu kan sebuah sistem. Oke. Sebuah sistem bagaimana kita menyelenggarakan rumah sakit yang berbasis patient safety. Oke. Keselamatan pasien. Di luar itu tentu adalah untuk keselamatan staf dan keselamatan rumah sakit yang sebagai sebuah organisasi. Betul. Dan di situ banyak sekali elemen-elemen yang harus dipenuhi dan untuk comply ke arah sana ya memang dibutuhkan banyak sekali effort yang berupa fisik, non fisik maupun kerjasama antar tim. Oke, ini jawaban dari Dokter Sulung selaku Direktur Rumah Sakit Darmo. Kalau dari Dokter Pranawa, ada tambahan nggak Dokter? Terima kasih. Kami dari yayasan terus terang sangat bangga sekali dengan manajemen Rumah Sakit Darmo. Luar biasa. Yang sudah kali ini tadi dikatakan dalam pada ulang tahun yang 102 dapat kado lulus paripurna akreditasi KARS yang itu sudah barang tentu menjadi persyaratan sebuah rumah sakit modern zaman sekarang. Betul Ya. Dok. Luar biasa. Dan juga sebagai dari yayasan kami sangat bangga, puas sekali dengan tampilan ataupun apa yang dicapai Rumah Sakit Darmo dalam melewati masa pandemi yang baru saja kita lalui. Oke, boleh kasih tepuk tangan Ya. untuk Dokter Sulung dan juga Dokter Pranawa, luar biasa dan spesialnya untuk Rumah Sakit Darmo atas akreditasi paripurna. Throwback sedikit ya Dok, di tahun 2020 kemarin ketika awal pandemi akhirnya ya datanglah ke Indonesia gitu ya. Yang namanya COVID-19 ini Dok. Kira-kira dari Rumah Sakit Darmo sendiri seperti apa nih pencegahannya waktu itu? Ya jadi akhir tahun 2019 pada waktu itu saya bersama-sama dengan Dr. Pranawa, Prof. Dodi, Prof. Edi dan teman-teman lain di yayasan kita selalu melakukan koordinasi setiap bulan on-site. Baik. Dan pada waktu itu kita sudah memprediksinya khususnya beliau ini sebagai seorang spesialis penyakit dalam yang dalam bidang ginjal itu Dan hipertensi. Ya, hipertensi itu Iya. memprediksikan bahwa ini pasti akan masuk, kita susah atau tidak, suka atau tidak, pasti akan masuk wabah ini. Iya. Lalu dengan itu ya kita melakukan persiapan, salah satunya saya yang waktu itu di yayasan paling muda ditugaskan untuk menjadi direktur rumah sakit
untuk fight dengan COVID ini. Dan ya alhamdulillah puji syukur kita survive setelah 3 tahun kita fight dengan COVID dengan segala suka dukanya gitu. Bagi kami berdua ini adalah yang kedua kali. Yang pertama SARS 1 dulu tahun 2003 dan ini yang kedua. Jadi kita pernah bersama-sama mengatasi itu pada tahun 2003 yang lalu, tapi efeknya tidak sebesar yang tahun 2020. Tidak sebesar COVID-19 ini ya dok ya. Oke, saya boleh tanya agak out of topic ya dok ya. Untuk dokter sulung sama dokter Pranawa sudah sejak kapan nih bergabung dengan Rumah Sakit Darmo? Waduh, kita ini generasi ketiga. Di Yayasan Rumah Sakit Darmo dan saya bergabung di yayasan sejak tahun 2014. Wow. Setelah nanti dokter saya lebih lama lagi itu 80-an. Ya. Baik. Oke, selama pandemi di Indonesia, saya sih melihat plus minus ya dok ya ketika akhirnya datang ke Indonesia karena untuk berbagai rumah sakit, seluruh rumah sakit di Indonesia akhirnya bisa mengkaji ulang juga, menjadikan momentum untuk kembali mengkaji dan menguji rencana pembangunan terutama di tahun 2023. Betul. Salah satu rencana pengembangan Rumah Sakit Darmo adalah pembangunan IGD baru yang akan tersambung dengan poliklinik terpadu. Boleh dijelaskan lebih lanjut dok terkait rencana ini? Jadi COVID-19 ini selain musibah juga periode bagi kami semua untuk introspeksi. Betul. Kita mengkaji ulang semua rencana pengembangan yang sudah kita susun dan itu memberikan waktu kepada kita untuk lebih siap, lebih dalam memilih priority di dalam pengembangan karena tentu kami punya keterbatasan, tidak bisa mengembangkan semua layanan. Betul. Dan ya dengan kesempatan yang baik itu akhirnya kita memprioritaskan bahwa kita akan memutuskan untuk memperbaiki layanan di depan, poliklinik dan unit gawat darurat, kemudian di dalam untuk kamar-kamar, dan kemudian di kamar operasi untuk layanan utama kita, plus kita sekalian menambah layanan unggulan gitu, menambah layanan unggulan dan di situ cukup rumit juga gitu karena ya kita mempunyai beberapa layanan unggulan khususnya nanti diceritakan lebih jelas oleh Dokter Pranawa tentang ginjal, urologi dan selama ini kan kita terkenal sekali di endoskopi dan yang lain-lain. Lalu kita fokus, kita putuskan untuk kita kembangkan ke arah ortopedi yang timnya sudah ada sebetulnya di Rumah Sakit Darmo. Kemudian kita kaji ulang, kita ajak bicara dan kita kembangkan. Itu periode yang cukup makan waktu lama bagi kami untuk memilih priority. Baik, bisa lebih dekatkan lagi dok nanti kalau ngobrol lagi kitanya. Kalau dari dokter Pranawa nih, saya sih selalu berarti kan tetap ada berkah di balik musibah ya dok ya. Atas musibah ini akhirnya introspeksi diri, akhirnya kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasien, apa sih yang dibutuhkan oleh tenaga medis begitu ya dok ya. Dari dokter Pranawa ada yang mau ditambahkan dok? Jadi dari yayasan memang kita betul sekali dari dokter sulung adanya musibah tadi memberi juga kita berkah, kita merenung apa yang akan kita pilih karena apa? Karena dalam dekade terakhir ini perkembangan layanan kesehatan di Indonesia ini perubahannya bukan main. Iya, luar biasa. Kalau dulu hanya istilahnya layanan kesehatan, sekarang betul-betul sudah beralih ke health industry, bukan health business lagi, health industry. Jadi Rumah Sakit Darmo di tengah perubahan-perubahan itu kita harus survive, kita harus selalu menampilkan inovasi-inovasi yang nantinya bisa memberikan layanan masyarakat yang seperti kita tahu semua tidak sedikit-sedikit harus pergi ke Penang atau harus pergi ke Singapura. Sehingga kemudian kita akan pilih apa yang kita akan majukan. Dan untuk kami menggunakan istilah baru sebenarnya. Apa itu ini Darmo Reborn. Wow, luar biasa. Rumah Sakit Darmo Reborn.
Jadi Iya. setelah pandemi ini kita ingin tampil kembali dengan menampilkan yang paling awal, kenapa kita pilih UGD dan poliklinik, karena masyarakat akan pertemuan pertama itu di UGD ataupun Ya, di betul, Dok. poliklinik. Oleh karena itu kita mendukung rencana manajemen untuk mengembangkan UGD dan poliklinik ini. Pembangunan IGD baru Dan poliklinik baru. yang akan tersambung dengan poliklinik Sekalian terpadu. kan juga kita kembangkan softwarenya karena kan Betul. generasi Saya. yang sekarang ini kan mainannya di sosial media. Betul Jadi itu juga sekali. kita kembangkan sistem informasi manajemennya, appointment system dan yang lain-lain itu apakah itu melalui website, Iya. melalui WA, melalui Twitter, melalui apa itu semua bisa terlayani. Betul, karena lewat sosial media memang seharusnya bisa membuat pasien jadi lebih mudah untuk bisa menjangkau rumah Itu sakit media Darmo. komunikasi kita. Betul, Dok. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Dokter Pranawa, harapannya nanti seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang di Surabaya, nggak perlu lagi ke Pinang, nggak perlu lagi ke Singapura. Di sini aja di Rumah Sakit Darmo Reborn sudah ada semuanya. Jadi kan Rumah Sakit Darmo ini di dalam pengembangannya kami memiliki prinsip we are focus on what we good at. Kita hanya akan fokus di area yang kita bagus. Betul. Dan selama ini Rumah Sakit Darmo dikenal sebagai rumah sakit yang melakukan prosedur minimal invasif. Oh, wow. Semua prosedur urologi itu kita minimal invasif. Endoskopi kita yang terbaik di Surabaya. Betul. Itu saya berani klaim. Ya. Kemudian yang lain juga yang berhubungan dengan operasi laparoskopi saluran pencernaan dan wanita, ginekologi kita juga sangat bagus. Baru-baru ini ada artis yang berhasil kita layani di Rumah Sakit Darmo dan itu akan bisa disaksikan oleh masyarakat. Jadi prinsipal kita tetap kita mencari yang minimal invasif, less pain, tentu tidak bisa bebas sakit sama sekali. Iya. Tapi orang masuk ke rumah sakit itu kan takutnya sakit gitu. Betul. Jadi paling tidak itu less pain, early mobilization, cepat dimobilisasi dan waktu tinggal di rumah sakit pendek saja. Yang kemarin kita kerjakan untuk ginekologi wanita itu masuk operasi 2 malam, hari keempat pulang sudah. Luar biasa. Keren sekali Rumah Sakit Darmo. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Baik, selain pembangunan IGD, ada juga nih rencana relokasi beberapa unit yang ada di Rumah Sakit Darmo. Mulai dari unit radiologi, laboratorium sentral dan fisioterapi. Terus ada juga relokasi Nephro Center. Betul. Oke, boleh ya Dok kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa sih perlu direlokasi dan ada tambahan jadi apa seperti yang aja? kita sampaikan, kita fokus di area yang kita bagus. UGD posisi sekarang itu terlalu di dalam. Nanti UGD Ya. kita ini akan maju di depan dengan lebih terang dan itu terkonek dengan poliklinik. Darmo ini kan horizontal hospital. Ya, Ya, jarak layanan satu dengan yang lain itu jauh. Jadi itu kita connect semua. Kemudian di belakang UGD nantinya akan ada radiologi, kita pindah dari belakang ke depan. oke. Nah, laboratorium juga, kemudian fisioterapi dan sebelah poliklinik yang baru nanti kita akan bikin uro center. Jadi nepro center. Jadi di situ ada ruang konsultasi dan layanan ginjal dan di sebelahnya ruang dialisis. Sehingga pasien kalau masuk untuk kebutuhan fisioterapi dan dialisis itu tidak usah memasuki rumah sakit. Mobilnya berhenti aja di depan, jadi akan sangat nyaman nantinya. Oh, luar biasa. Mobilisasinya jadi lebih mudah Ya, gitu ya, pasiennya Dok? akan jauh lebih aman dan keluarganya yang menunggu juga jauh lebih enak. Nanti kita bikin kafe di situ. Wow. Jadi bisa yang menunggu ini nggak cuma stres doang, Karena di tapi rumah bisa sakit rileks kan juga di kafe. Kita kan tidak hanya healthcare gitu. Kita Iya. ke depan kan kita mau wellness. Yang jaga kan juga harus nyaman. Gitu. Betul. Kadang karena terlalu stres mikirin yang dijaga, akhirnya yang ngejaga ikutan drop juga. Padahal butuh nutrisi yang juga baik untuk yang menjaga. Luar biasa, keren banget sih Rumah Sakit Darmo ini. Wah, gemes saya jadi. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi terkait ortopediknya ya Dok ya. Iya. Dan dari sini sih kita jadi tahu ya bahwa di tahun 2023 Rumah Sakit Darmo ini semakin membuat inovasi yang luar biasa untuk kebutuhan pasiennya.
Itu tadi. Dan ke depan selanjutnya di segmen selanjutnya lebih tepatnya kita akan membahas dengan tim Darmo Orthopedic Excellence Center terkait apa saja sih layanan yang terbaru dari Excellent Orthopedic ini ya. Jadi kalau misalnya Sobat Global dan sahabat Darmo penasaran, jangan kemana-mana. 90,9 Global FM Female and Family Radio. Masih bersama Ariska, Sobat Global dan sahabat Darmo, masih ngobrol dengan orang-orang hebat di balik Rumah Sakit Darmo. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Rumah Sakit Darmonya, sekarang kita akan membahas tentang Darmo Orthopedic Excellence Center yang kabarnya akan segera dibangun, akan segera direalisasikan di Rumah Sakit Darmo. Bersama saya sudah ada Profesor Dr. Ferdiansyah, spesialis ortopedik konsultan. Dan juga ada Dr. Tri Wahyu M, spesialis ortopedik konsultan. Dan masih bersama dengan Dr. Sulung Budianto selaku Direktur Rumah Sakit Darmo. Apa kabar Prof, Dokter? Baik. Sudah sarapan semua? Terlihat sumringah soalnya. Iya, saya jadi lebih gak sabar lagi untuk membahas tentang Darmo Orthopedic Excellence Center. Oke, kenapa sih ini yang akhirnya menjadi highlight? Dokter Sulung, terkait pengembangan di Rumah Sakit Darmo. Karena yang kita tahu seperti yang Dokter Sulung informasikan, Rumah Sakit Darmo ini terkenal dengan urologinya, pencernaannya. Sekarang akhirnya menyasar ke ortopedik. Kenapa nih Dok? Jadi ada banyak alasan. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita ini banyak dikenal dengan prosedur minimal invasif. Iya. Kemudian kami akan mengembangkan ke arah ortopedi, kita minta petunjuk kepada para dokter yang sudah bekerja, Prof. Ferdiansyah dan Dr. Tri. Kemudian dari situ kita putuskan untuk kita mengembangkan ortopedi ini, yang sebetulnya memang sudah ada. Ya. Dan ini tinggal pengembangannya saja karena Prof. Ferdi ya sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai di Asia Tenggara dan di luar negeri tentang bank jaringan, tentang onkologi. Ya. Kemudian Dr. Tri ini adalah salah seorang jagonya dalam bidang anak, ortopedi anak yang sangat jarang juga. Jadi kemudian atas diskusi kita, kemudian kita putuskan untuk kita kembangkan ke arah minimal invasif. Pengembangannya ke arah minimal invasif, layanan yang lama tetap ada dan ini sudah rutin menjadi layanan di Rumah Sakit Darmo. Dan karena itu pilihannya kita kembangkan minimal invasif. Kita putuskan untuk tahap awal kita di tulang belakang dan di sendi dulu dan ekstremitas bawah. Oke, baik. Sebelum kita bahas ortopediknya secara langsung nih Prof dan Dr. Tri, saya mau membahas sedikit. Prof, butuh berapa lama untuk jadi profesor? Saya pengen soalnya. Tentang profil kan soalnya orang-orang pasti bertanya kan gelar profesor kemudian untuk menjadi spesialis ortopedik itu seperti apa prosesnya? Berapa lama Dok? Sebenarnya untuk gelar profesor itu bukan gelar pendidikan ya. Kalau pendidikan ada S1, S2, S3. Iya. Gelar profesor atas dasar dedikasinya dalam hal penelitian dan pendidikan. Oke. Ya, ada hitung-hitungannya, ada angka-angkanya tergantung kita rajin apa tidak rajin. Jadi dalam hal mendidik, meneliti, itu semua ada angkanya sehingga kita bisa mencapai gelar profesor. Cukup panjang, cukup lama. Ya. Puluhan tahun ya Dok ya? Ya kira-kira begitulah. Dan beliau dikenal dengan bank jaringan. Bank jaringan ini apa sih Dok? Saya dari tadi tuh mencoba untuk mencerna. Ya. Kita ini sebenarnya seperti pemulung. Jadi pemulung elit tapi ya. Bukan sampah tapi kita mengambil jaringan tubuh manusia yang sudah lagi tidak digunakan. Untuk kita preservasi, kita olah untuk kegunaan pelayanan medis. Ini supaya nggak bingung, saya ambil contoh. Tahu bank darah ya? Tahu, seperti donor darah tapi ada banknya itu ya Dok ya. Dalam hal di bidang medis, itu donor darah termasuk kita menyebutnya ya transplantasi jaringan sebenarnya begitu. Nomor 2 terbanyak prosedurnya adalah cangkok tulang atau bone graft setelah donor darah. Nomor 2 paling banyak di bidang medis. Oleh karena itu kebutuhannya sangat besar. Dan juga sekarang kita mengembangkan lagi sel punca, stem cell. Jadi kita punya pusatnya di RSUD Dr. Sutomo karena itu high cost dan high tech gitu. Ya.
ternyata tulang juga masih bisa di apa ya istilahnya? Diulang, diproses didaur ulang. Dicangkokkan bisa ya Dok ya? Recycling bone namanya. Wow, recycling bone. Luar biasa, keren banget sih Prof. Ini jagonya. Oke, kalau Dokter Tri katanya jagonya di ortopedik anak. Ya Dok ya, bisa dijelaskan Dok seperti beda nggak sih Dok antara ortopedik anak dan orang dewasa? Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya ortopedi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari atau menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem lokomotorius atau muskuloskeletal dan tulang belakang. Okay. Nah, khusus bidang saya itu menangani sejak anak itu berusia 0, lahir ya. Sejak lahir. Sampai dia beranjak dewasa. Jadi tentunya kelainan-kelainan yang berhubungan dengan kelainan bawaan, ya. Biasanya orang tua itu mengenali kalau ada kelainan bentuk, kelainan fungsi, baru dia datang ke dokter untuk memeriksakan anaknya. Begitu pula kalau dia sudah beranjak dewasa, anak-anak ya, remaja, kemudian ada trauma di rumah atau di sekolah, ya. Sering anak-anak naik monkey bar, ya, di sekolahannya di TK jatuh, ya, itu juga bisa kita tangani juga. Oke. Jadi lebih banyak karena penyebabnya pertama kelahiran, dari kelahiran sudah terlihat perbedaan bawaannya. Kemudian kalau anak-anak kan banyak tingkah sekali gitu ya Dok ya. Itu yang akhirnya menyebabkan ada cedera di bagian tulangnya. Oke, berarti ortopedik ini memang spesialisnya lebih ke pertulangan, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita luruskan sebentar. Apa tuh? Salah nih saya berarti. Ya, ini kita persepsi masyarakat dianggap bedah tulang ya. Iya. Nah, itu sebenarnya tidak pas. Lebih pasnya seperti apa, Prof? Jadi kan tadi menyatakan sistem muskuloskeletal. Iya. Ada otot, ya, ada tulang, ada sendi, ligamen. Ligamen mungkin kalau kita ngomong orang awam susah ya, tapi kalau gini aja. Kalau Ronaldo, Messi cedera itu namanya ligamentum injury kebanyakan. Trauma pada ligamennya. Bagian kaki berarti? Iya, ekstremitas. Ya. Setelah itu ada lagi saraf, ada pembuluh darah. Ya, jadi cukup banyak komponennya. Cuma di masyarakat karena memang di negara kita itu paling banyak kasus trauma, patah tulang. Jadi seolah-olah kita dianggap sebagai ahli bedah tulang. Ya. Daerah yang menjadi concern ortopedik adalah kedua ekstremitas atas dan bawah, ekstremitas sama tulang belakang. Nah itu. Nah sekarang trennya trauma masih banyak, infeksi juga masih banyak, tapi pelan-pelan sudah mengarah ke degeneratif. Nah itulah kenapa Pak Sulung sebagai direktur rumah sakit mengarahkan kita mulai untuk mengembangkan minimal invasive surgery. Itu prolognya kira-kira begitu. Ya. Melalui Darmo Orthopedic Excellence Center. Bisa dijelaskan lebih detail nggak Dr. Sulung atau Profesor Ferdi nih terkait layanannya nanti di Darmo Orthopedic Excellence Center? Pada dasarnya kita mengintegrasikan seluruh layanan ortopedi ini di dalam sebuah sistem pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien, kemudian escort kalau pasien itu berasal dari luar kota atau dari luar pulau, karena kita banyak juga mendapatkan rujukan dari luar kota dan luar pulau. Di samping juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan asuransi, jadi seperti Freeport, Macmoran, itu kan juga merujuk ke kita, perusahaan minyak. Ya. Itu kita memberikan escort mulai pendaftaran, kemudian consulting room, sistem pelayanannya dikerjakan secara terpadu. Dan kasus-kasusnya ditangani oleh ahli masing-masing karena teman-teman dari ortopedi ini bekerja di dalam sebuah teamwork. Di samping itu juga memberikan pendidikan kepada staf kita, bergabung dengan rehabilitasi medik, untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat, less pain, minimal invasif, itu tadi yang menjadi tujuan kita. Jadi intinya adalah pelayanan terpadu yang dikerjakan oleh satu tim antara tim dokter dan rumah sakit, mulai pendaftaran sampai dengan pasien keluar. Baik, berarti seperti yang sudah dijelaskan Sobat Global dan sahabat Darmo bahwa tidak ada proses kedokteran yang tidak sakit sama sekali, tapi bisa di less pain kan? Benar. Itu tadi. Oke, lalu rencananya kapan nih Dok, Darmo Orthopedic Excellence Center ini? Layanan ini sudah ada. Oh, sudah ada. Kita kemas kembali, kita rework, kita re-engineering
kita atur ulang dan kita launching kemarin pada tanggal 15 Januari. Tapi layanan ini sudah ada. Baik. Saat ini pun juga kita mengerjakan operasi sendi, Dokter Tri juga mengerjakan operasi hari-hari, Prof. Ferdi juga mengerjakan. Gitu. Baik. Berarti memang ini sudah ada Sobat Global dan Sahabat gitu, Darmo, tapi tidak berhenti di situ aja, kita masih dikembangkan kembali. Peralatan kamar operasinya kita tambah, kita equip dengan videoskop, dengan teleskop dan instrumen-instrumen. Kan mainannya generasi adik-adik ini beda dengan mainan saya. Betul. Iya. Oke, kalau dari Dokter Tri nih, untuk tindakan medis kalau biasanya di anak-anak memang berbedakah Dok dengan yang sudah dewasa biasanya? Ya baik, jadi saya ingin memberikan penjelasan begini, kekarakteristikan di bidang saya ini, saya menangani anak itu usianya dari 0 sampai dia remaja atau dewasa. Baik. Jadi artinya tidak berhenti di satu titik saja. Jadi saya mengikuti dari dia 0 sampai dia remaja atau dewasa. Sehingga mungkin tindakan yang saya ambil tidak selalu harus pembedahan. Mungkin hanya memasang gips, ya, kemudian pembedahan kecil. Tapi nanti kalau seandainya diperlukan pembedahan rekonstruksi, maka kita lakukan pembedahan rekonstruksi. Iya, betul. Karena saya juga setahu saya kalau misalnya ada cedera di tulang harus selalu dikontrol ya Dok. Apalagi kalau anak-anak, let's say misalnya skoliosis gitu ya Dok ya, itu harus semakin besar dia akan proses tulangnya juga akan berubah ya kalau tidak dikontrol gitu. Jadi kita evaluasi dahulu apakah dia memerlukan pembedahan atau tidak. Betul. Kalau tidak, kita observasi sampai dia remaja atau dewasa. Kalau seandainya dalam perjalanannya memerlukan rekonstruksi, baru kita bicarakan dengan keluarga apa yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian kalau keluarga setuju, baru kita kerjakan. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Tri dan juga Profesor Ferdi. Dari sini saya jadi tahu nih bahwa Darmo Orthopedic Excellence Center ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Mulai dari usia 0 bahkan hingga dewasa. Segala cedera yang berhubungan dengan tulang dan juga syaraf, mungkin ligamen seperti yang sudah sampai geriatri. Betul, sampai geriatri. orang tua-tua. Nah, itu biasanya orang-orang tua yang mengalami hal seperti itu juga bisa langsung dirujuk ke Darmo Orthopedic Excellence Center. Apapun juga kan sekarang harapan hidup lebih panjang. Ya, orang ingin quality of life-nya menjadi lebih baik. Iya, betul. Dan orang ingin mobilisasinya tidak mau terganggu dan bebas dari nyeri sendi, nyeri tulang belakang, nyeri punggung, nah, itu semua monggo silakan. Iya, saya usia segini udah capek nih Dok. Anak masih 1-2 tahun udah capek banget rasanya. Aduh, ya. Ini semakin seru Sobat Global dan Sahabat Darmo, dan nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga untuk membahas lebih lanjut terkait perbedaannya nih. Apa sih yang menjadi pembeda antara Rumah Sakit Darmo, layanan ortopediknya dengan rumah sakit yang lain? Gitu ya, Dokter Sulung sama saya terus ya, kita ngobrol masalah ini. Untuk Profesor Ferdi dan Dokter Tri, terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap bersama kita ya Sobat Global dan Sahabat Darmo. Female and Family Radio Global FM Surabaya. Sobat Global dan Sahabat Darmo masih bersama Ariska. Di segmen ketiga kali ini kita akan lebih membahas tentang apa sih keunggulan dan juga perbedaan layanan dari Darmo Orthopedic Excellence Center. Bersama saya sudah ada Dr. Givaldi Afrian, spesialis ortopedi konsultan. Hai Dok. Dan juga Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi konsultan. Halo Dok, sehat semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Pagi-pagi sudah olahraga? Sudah. Sudah, luar biasa. Oke. Dokter Sulung nih. Kenapa? Lari pagi. Dokter Sulung masih rajin lari pagi? Masih. Wow. Page-nya sudah turun banyak. Saya aja enggak loh. Merasa malu saya jadinya. Oke, langsung ya kita bahas tentang Darmo Orthopedic Excellence Center ini. Karena saya sudah penasaran banget nih. Apa sih yang membedakan layanan ortopedik di Darmo Orthopedic Excellence Center dan juga dengan rumah sakit yang lain? Apa nih kelebihannya Dok? Siapa yang mau jawab silakan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama layanannya kita layani secara terpadu. Mulai sejak pasien itu konsultasi melalui telepon kepada kami, marketing maupun customer service kami, daftar di poliklinik itu diatur semua, kemudian di consulting room dan perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan itu
nanti para spesialis yang akan menangani. Itu kita kerjakan secara terpadu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memerlukan koreksi pembedahan, yang membedakan dengan rumah sakit yang lain adalah kita melakukan secara minimal invasif, betul-betul minimal invasif, secara laparoskopik. Gitu. Jadi sudah enggak zamannya lagi orang bongkar tulang belakang dengan dipotong besar-besar dengan luka yang sangat besar. Nanti akan diceritakan oleh Dr. Larona dan Dr. Givaldi rekonstruksi seperti tendon ini yang ada di sini, cedera akibat sepak bola sudah tidak lagi dibuka lebar-lebar tapi cukup melalui lubang-lubang itu. Ini ahli-ahlinya. Luar biasa. Dr. Larona dia ahli dalam bidang spine, Dr. Givaldi dia ahli dalam bidang ekstremitas bawah. Silakan. Saya tanya lebih lanjut langsung ke orangnya ya dok ya. Oke, Dr. Larona, berarti spesialisasinya seperti apa nih kalau dari Dr. Larona? Saya sendiri ortopedik dan traumatologi yang memang konsentrasinya di spine surgery. Apa itu dok? Spine injury? Ya, spine surgery. Tulang belakang. Ya, surgery, sorry. Ya, jadi memang scope dari bedah tulang belakang itu adalah kita menangani semua hal-hal patologi atau penyakit-penyakit mulai dari occipito-cervical junction di leher atas sampai di sacrococcygeal atau ujung tulang ekor yang semua struktur yang ada di situ mulai dari bone atau tulang, diskus atau bantalan tulang yang sering bermasalah itu, sarafnya, ototnya itu kita tangani di bidang bedah tulang belakang atau spinal surgery ini. Oh baik, berarti biasanya seperti apa dok efeknya? Maksudnya ketika orang ada lindu-lindu di bagian tulang leher atau tulang belakang yang sebelah sini, indikasinya harus langsung ke spesialis ortopedik ketika sudah seperti apa dok? Jadi untuk pertama kali bila seorang pasien atau masyarakat mengalami gangguan, mungkin bisa pertama misal tidak ada tidak langsung ke kita ortopedik spine pun juga bisa ke dokter ortopedik umum pun juga bisa. Baik. Gitu, kemudian nanti akan diperiksa dulu, kemudian dalam pemeriksaan tambahan, ditegakkan diagnosa dan sebagainya. Bila hal tersebut memerlukan pendalaman bahkan bukan tindakan, maka ini yang akan kita handle. Baik, berarti bisa di spesialis ortopedik yang umum terlebih dahulu untuk didiagnosa awal, baru mendapatkan diagnosanya seperti apa, dirujuknya ke spesialis ortopedik yang konsultannya seperti apa, begitu ya dok? Ya, betul. Baik, kalau dokter Givaldi, baik Mbak seperti apa Ariska. spesialisasinya? Kalau saya ini ortopedi dengan pendalaman pada panggul dan lutut sebenarnya. Namun bagian bawah berarti ya dok ya? Ya betul. Sedangkan kalau untuk tindakan-tindakannya sejalan dengan yang sudah dipersiapkan oleh dokter sulung, yaitu tindakan minimal invasif menggunakan laparoskopik, endoskopik pada sendi. Kalau pada sendi istilahnya berbeda dokter sulung, istilahnya artroskopi. Jadi dengan banyak sayatan minim. Agak ruwet ya, cuma istilahnya itu dengan sayatan minim. Jadi melakukan tindakan rekonstruksi dengan tindakan minim. Nah, dengan tindakan sayatan minim ini harapannya setelah pasca operasi nyerinya juga akan jauh sangat minimal. Gitu. Nah, mobilisasinya cepat. Bisa pakai mic dokter sulung mobilisasinya cepat. Iya. Penyembuhannya lebih cepat kan ya karena penyembuhannya tindakan minimal invasif otomatis akan lebih cepat lagi karena tidak ada jaringan yang banyak dirusak seperti itu. Baik, berarti pasiennya dokter Givaldi apakah kebanyakan atlet bola atau gimana? Sport injury ya. Baik. Sport injury, pelari, runner itu nanti lain kali kita akan temukan dengan endo runner kan kita banyak mengalami problem di karena kadang-kadang kita butuh testimoni dari pasiennya langsung ya dok ya. Nah itu tadi. Kalau yang dengan dokter Larona ini kan yang paling banyak nyeri pinggang bawah gitu. Iya, betul. Low back pain. Gitu. Saya berarti dok. Dan teman-teman saya yang di depan. Oke, dokter Larona dan dokter Givaldi, saya jadi penasaran. Kalau kita ngomongin metode yang lebih mudah, yang less pain, yang minimal invasi ya dok ya, pasti membutuhkan teknologi yang lebih luar biasa lagi. Lebih canggih lah istilah masyarakatnya ya dok ya. Apa sih teknologi baru yang ditawarkan dari Darmo Orthopedic Excellence Center ini? Ya, terima kasih ya. Jadi seiring dan sejalan dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh
Dr. Sulung mengenai visi dan misi Rumah Sakit Darmo ke depan, memang kita akan lebih banyak fokus di penanganan yang sifatnya minimal invasif. Jadi kita sudah mulai meninggalkan era bedah konvensional atau bedah terbuka, tapi kita lebih ke minimal invasif. Sedangkan minimal invasif itu apa? Yaitu adalah tindakan atau pembedahan yang mempunyai prinsip-prinsip dan ciri khas, yaitu dia itu less pain, ya, nyerinya minimal, kemudian fewer incision, insisinya kecil, lukanya kecil, dan faster recovery. Pasien recovery cepat, segera bisa kembali ke aktivitas normal, segera mobilisasi. Itu yang kita tawarkan di sini, dan itu yang kita ditawarkan oleh Darmo Orthopedic Excellence Center. Jadi saya, Dr. Civaldi, dan Prof. Ferdiansyah, Dr. Tri akan menggunakan teknik-teknik yang modern dan terkini. Baik. Sehingga harapannya kita menjadi center yang memang betul-betul high quality. Oh baik, ada tambahan dari Dr. Civaldi? Nggak usah ke luar negeri. Iya, balik itu lagi, nggak usah jauh-jauh ya kan. Ada tambahan Dok? Iya, jadi karena kita itu kalau dari sedikit menyampaikan atau memberikan gambaran, jadi tindakannya itu dengan bantuan seperti bermain video game gitu Dok ya. Jadi, bisa? Iya, jadi kan kita memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, kemudian akan tampil di layar TV seperti itu. Jadi tindakan gitu. Kita. Jadi saat pasca operasi, jadi pasien maupun keluarga pasien itu akan bisa melihat tindakan yang sudah dilakukan. Gitu. Ini penyebabnya ini, kemudian kita sudah, kalau misalnya pada tulang belakang mungkin jeratan ini sudah kita buka. Nah sehingga biasanya kalau misalnya jeratan itu sudah dibuka, segera setelah operasi langsung hilang Dok ya, nyerinya ya. Bisa langsung dirasakan. Nah, kalau misalnya di bidang lutut misalnya ada ligamen yang seperti disampaikan Prof. Fer tadi, itu kita lakukan rekonstruksi. Nah setelah operasi itu setelah beberapa bulan ya, setelah 6 minggu kira-kira, itu lututnya akan terasa lebih stabil gitu. Oh baik. Sebelum rekonstruksi memang terasa goyang gitu, setelah operasi sekitar 6 minggu ini ligamennya atau uratnya gitu, kalau misalnya bahasa awam biasanya urat gitu, sudah kembali normal kembali. Gitu. Baik, jadi teknologinya sudah secanggih itu ini Sobat Global dan sahabat Darmo ya. Jadi laporannya tidak lagi tertulis tapi bisa ada laporan videonya gitu ya Dok ya. Oh keren sekali. Bahkan ada beberapa prosedur di tulang belakang itu yang kita operasi sambil pasien itu sadar. Jadi awake surgery. Jadi kita bisa lakukan operasi pembebasan saraf terjepit itu dengan hanya menggunakan lokal anestesi dan sedasi ringan. Begitu. Jadi pasien bisa sambil santai-santai diajak ngobrol. Ngopi enggak tapi ya Dok ya. Dan itu Rumah Sakit Darmo komit betul. Jadi disediakan alatnya, kita punya sendiri. Wow, keren sekali. Sudah tersedia semua. Ya, itu tadi. Jadi untuk Sobat Global dan sahabat Darmo, barangkali sedang menonton video kita atau sedang mendengarkan talk show kita, dari Anda atau dari keluarga ada cedera, ada trauma mungkin dari kondisi tulangnya atau ligamennya dan sebagainya, bisa langsung mengunjungi ke Rumah Sakit Darmo karena sudah ada Darmo Orthopedic Excellence Center ini yang siap untuk melayani Anda dengan less pain, minimal invasi, teknologi canggih. Jadi penasaran sayangnya. Ini kalau mau ke Rumah Sakit Darmo gimana nih Dok? Bisa menghubungi kemana atau prosedur pelayanannya seperti apa nih Dok? Ya jadi kan bagi masyarakat umum apabila mereka familiar dengan sosial media bisa mendaftar melalui sosial media kami. Kami punya website, silakan bisa melewati itu. Bagi yang mau kontak ke Rumah Sakit Darmo bisa daftar juga melalui WA. Nanti di situ ada customer care kita yang akan menghubungi. Juga bagi pasien-pasien yang berasal dari luar kota atau luar pulau, apabila membutuhkan bantuan mulai kita jemput dari airport, kemudian mau tinggal di hotel di dekat Rumah Sakit Darmo, kami bekerja sama dengan beberapa hotel di dekat Rumah Sakit Darmo. Jadi kita usahakan untuk memberikan layanan non-clinical care, sementara clinical care-nya dari teman-teman spesialis ini. Itu kita kerjakan dan ya yang nunggu juga lebih nyaman, jadi bisa naik bis kota Surabaya ke TP, gitu kan, di depan ada bus station.
Iya, ya dekat dengan halte juga ya dok ya. Oke, ini luar biasa sekali sih karena dari yang sudah kita dengarkan menandakan bahwa Rumah Sakit Darmo ini pelayanannya premium sekali. Gak cuma tentang healthcare-nya tapi wellness-nya juga ya dok ya. Luar biasa. Dan menambahkan satu hal, menyambut semangat dari pimpinan dan dari Rumah Sakit Darmo. Iya. Kami ini sebenarnya sudah terbiasa dengan kondisi darurat, istilahnya itu dihubungi setiap jam 2 malam gitu, jam 1 malam. Jadi kalau seandainya ada pasien yang ingin berkonsultasi anytime gitu bisa segera menghubungi kami. Karena kan sudah terbiasa sebenarnya Dr. Larona ya. Dokter harus selalu sedia 24 dan jam. ini satu tim yang bisa saling mengisi. Betul. Satu tim dan keseluruhannya sudah ahli sekali di dunia ortopedik. Yang masing-masing memiliki keahlian sendiri-sendiri. Betul, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Givaldi, Dr. Larona, dan juga Dr. Sulung. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi untuk Sobat Global dan sahabat Darmo, jika Anda ingin mengunjungi Darmo Orthopedic Excellence Center atau ke Rumah Sakit Darmonya untuk di poli umumnya juga bisa banget. Langsung saja bisa klik Instagramnya, cari akunnya di @rs_darmo. Di situ ada link bio-nya. Langsung aja Anda klik karena sudah terhubung ke banyak sekali lainnya. Ada nomor teleponnya, ada websitenya, ada banyak deh pokoknya. Langsung aja ya Anda ke Instagramnya @rs_darmo. Atau kalau misalnya mau telepon sekarang juga boleh sekali di 031 5676 253 sampai 6. Itu bisa dihubungi oleh Sobat Global dan sahabat Darmo. Tetap bersama dengan talk show saya bersama Rumah Sakit Darmo karena belum selesai nih. Jadi jangan kemana-mana ya. Masih bersama saya Ariska dan juga Rumah Sakit Darmo, orang-orang ahli di bidangnya yang akan membahas terkait semangat 102 tahunnya Rumah Sakit Darmo ini dengan tagline Together Caring for People. Bersama saya kembali ada Dr. Sulung Budianto selaku Direktur Rumah Sakit Darmo dan juga Profesor Dr. Ferdiansyah, spesialis ortopedik konsultan. Lagi nih dok, ketemu lagi sama saya. Oke, membahas tentang tahun 2023 di ulang tahun Rumah Sakit Darmo Reborn nih ya di tahun ini. Boleh ya kita recall sedikit saja rencana-rencana pengembangan dari Rumah Sakit Darmo di tahun ini seperti apa nih dok? Ya jadi seperti yang pernah saya sampaikan, rebound itu spirit dari kita di usia waktu ulang tahun ke 100 kondisinya pandemi, 101 kondisinya pandemi. Jadi 102 itu periode introspeksi kembali bagi kami dan 102 tahun yayasan dan direksi kita sepakat kita rebound, kita harus maju ke depan. Dan supaya spirit pelayanan dari teman-teman ini sama, maka kita mencoba untuk melaunch service filosofi bersama-sama kita caring for people gitu. Karena pada dasarnya kami ini adalah orang yang berhubungan dengan orang. Betul. Gitu. Jadi berhubungan dengan orang dan itu kehadiran Prof. Ferdi nggak bisa tergantikan oleh robot atau artificial intelligence. Karena kan tetap harus ada human touch. Iya betul. Jadi kita caring for people. Dari manusia untuk manusia ya dok ya. Itu yang kita inginkan karena pada dasarnya juga kita melayani. Ya. Lalu dengan usianya yang 102 tentu kan ada saja yang kita sudah mulai aus dan kita renew, kita rejuvenate. Kita rejuvenate yang pertama UGD-nya, kemudian polikliniknya, kemudian radiologinya, laboratorium, fisioterapi, dialisis, itu kita yang sudah ada kita rejuvenate, kita remajakan. Kemudian kita kembangkan layanan-layanannya, kita sudah bagus di area yang berhubungan dengan minimal invasif yang di urologi misalnya kita punya TULAB untuk prostat, ESWL, kemudian kita punya laser holium, thulium yang tidak dimiliki oleh semua rumah sakit besar di Surabaya. Endoskopi kita yang terbaik, gastroskopi dan kolonoskopi yang dikelola oleh teman-teman dari grup endoskopi. Jadi di sini juga ada dokter-dokter yang terkenal dan mahir di dalam bidangnya, termasuk ERCP yang tidak banyak bisa dikerjakan oleh rumah sakit yang lain. Dalam bidang minimal invasif saluran pencernaan juga kita punya ahli-ahlinya, dan dalam bidang ginekologi kewanitaan juga kita punya ahli-ahlinya dalam bidang minimal invasif.
Jadi kita bagus, staf kita di kamar operasi terlatih dalam area ini, kita punya peralatan, kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan minimal invasif kita dan kita pilih ortopedi. Karena layanan ini sudah ada, teamworknya sudah ada, spirit kerjanya sudah sama, visionnya juga sudah sama. Jadi kita tinggal kembangkan layanannya. Kemudian kita invest di scope dan peralatannya sehingga kita bisa melayani minimal invasif ortopedi dan sudah bisa melayani. Baik. Saat ini sudah bisa melayani. Wow, keren sekali. Jadi tidak usah menunggu lagi karena saat ini memang sudah bisa. Tersedia Darmo Orthopedic Excellence Center-nya. Oke, kalau tentang Darmo Orthopedic Excellence Center-nya nih Prof, pengembangannya di tahun 2023 ini akan seperti apa lagi nih? Ya, tadi Pak Sulung sekilas sudah menyampaikan. Jadi kita juga mengikuti tren dari penyakit ya. Oke. Pada awalnya kita berkembang itu penyakitnya adalah trauma, infeksi, saya katakan begitu. Yeah. Berikutnya dengan bertambahnya umur usia masyarakat kita, maka penyakit degeneratif itu banyak. Nah itu yang paling banyak nanti adalah di tulang belakang, di persendian. Yeah. Selain dari yang trauma misalnya pada atlet, sport injury, ya itu cancer. Tapi yang banyak nanti degeneratif. Nah itu dengan teknik baru kita ikut teknologi. Dan sesuai dengan visi misinya Rumah Sakit Darmo, minimal invasif, less pain, dan cepat recover. Dalam ortopedi ada moto, life is movement, movement is life. Ya. Jadi mungkin mereka bisa bekerja dengan bagus, maksudnya bisa beraktivitas dengan bagus. Bayangkan seorang tua misalnya karena penyakitnya bedridden ya. Apa itu dok? Di tempat tidur saja. Di tempat tidur aja. Akan timbul komplikasi macam-macam. Ya. Belum lagi keluarga yang merawat. Nah, kita itu hindari itu. Betul. Ya, jadi walaupun sudah tua, misalnya ada kelainan ya yang menyangkut bidang ortopedi, kita bisa mengerjakan dengan less invasive, less pain, dan segera bisa pulih kembali. Betul, karena yang seperti orang-orang bilang di sekitar saya, untuk apa panjang umur kalau tidak sehat, gitu kan? Jadi quality of life-nya juga, itu quality of life-nya akan membaik karena lututnya baik, tidak nyeri kalau dipakai di jalan, panggulnya enak, tidak sakit kalau dipakai berjalan, otomatis di rumah juga masih akan bekerja, quality of life-nya juga akan lebih baik dan itu less social problem, mengurangi social problem di rumah daripada harus diam. Dengan nyeri dan sakit di lutut, pinggang atau tulang belakang. Ya, jadi mungkin kalau Sobat Global atau sahabat Darmo ada anggota keluarganya yang sedang mengalami seperti itu, jangan takut untuk langsung menghubungi Rumah Sakit Darmo karena memang teknologinya sudah luar biasa canggih, less pain, minimal invasi, jadi bisa dicoba dulu gitu loh daripada menunggu terlalu lama karena saya boyoan aja loh 2 hari itu capek tidak semuanya operasi. Tidak semuanya dengan betul. tindakan. Karena ada juga yang dengan atas petunjuk dan nasihat dari dokter kemudian bekerja sama dengan rehabilitasi medik kan juga ada perbaikan yang berhubungan dengan otot dan tulang dengan rehabilitasi medis. Betul, itu tadi. Jadi jangan takut untuk menghubungi dulu, dianalisa terlebih dahulu karena tidak selalu semuanya berakhir di ruang operasi. Begitu ya jadi dok tadi ya? Together tadi ya. Betul together. Prof. Jadi dari kita fokus kepada problem medisnya, jadi kita punya tim, selain ortopedik ada tadi dari radiologi, patologi dan teman kita juga dari rehab medik. Itu luar biasa supportnya sehingga banyak kasus yang tidak butuh pembedahan, tapi dengan rehab medik yang bagus juga bisa bagi hasilnya. Baik. Dan sisi tadi saya dengar dari Dr. Sulung juga aspek lainnya, aspek sosial, misalnya pasien jauh-jauh datang kemari, sudah punya Darmo sudah punya kerjasama, escort, kerjasama dengan hotel-hotel ya Bro ya. Iya. Ya, jadi tidak repot lah kira-kira begitu. Jadi together with care. Care itu maksudnya bagaimana kita jadi sekarang itu fokus kepada pasien. Bukan ke dokternya loh ya. Iya. Fokus pada pasien. Oke, jadi itu tadi. Fokusnya kepada kesehatan pasien, tapi tetap dengan pengembangan tenaga kerja yang luar biasa. Dari Rumah Sakit Darmo ditambah dengan teknologi-teknologi canggihnya juga. Oke, bisa diulangi Dokter Sulung mungkin kalau misalnya ada dari Sobat Global atau sahabat Darmo yang ingin mendapatkan informasi seputar layanan dari Rumah Sakit Monggo, Darmo. silakan. Jadi kami memiliki perangkat di sosial media. Silakan di search Rumah Sakit Darmo, ada Instagram, ada website.
kemudian ada WA yang bisa dikontak. Jadi yang mana saja silakan dikontak dan kami akan merespon. Di situ ada customer service officer, kita punya sebuah tim customer service officer yang akan membantu mengassist kalau lokasinya dari luar kota atau dari luar pulau membutuhkan penjemputan baik dari stasiun kereta api, dari airport maupun dari pelabuhan. Silakan menghubungi kami akan bantu untuk akomodasi juga kami bisa bantu, ada kerjasama dengan beberapa hotel di sekitar Rumah Sakit Darmo dan kedepannya kita akan perbaiki juga infrastruktur dan sarana di Rumah Sakit Darmo supaya lebih nyaman gitu, dan kita pertahankan Rumah Sakit Darmo ini sebagai rumah sakit horizontal dengan banyak tamannya. Gitu. Ya, sangat asri di sini, Dok. Luar biasa. Baik, jadi untuk Sobat Global atau Sahabat Darmo yang ingin mendapatkan informasi seputar layanan dari Rumah Sakit Darmo, langsung saja kunjungi Instagramnya di @rs_darmo. Kemudian di situ ada link in bio-nya, silahkan Anda klik karena di dalamnya sudah ada banyak jalur yang bisa Anda dapatkan. Bisa via telepon, bisa via website, bisa langsung melakukan pendaftaran juga di linknya, atau bisa juga via WhatsApp. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sulung selaku Direktur dari Rumah Sakit Darmo. Terus ada Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, Ketua Yayasan Rumah Sakit Darmo. Terima kasih. Tadi kita juga sudah ngobrol dengan Profesor Dr. Ferdiansyah, spesialis ortopedik. Ini Dokter Ferdinya ya, Dokter Pranawanya sudah kembali tadi ya. Baik, untuk Dokter Triwahyu M, spesialis ortopedi konsultan juga terima kasih banyak. Dokter Jivaldi Afrian, spesialis ortopedi konsultan, terima kasih banyak. Kemudian untuk Dokter Larona Hidravianto, spesialis ortopedi konsultan, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Sobat Global dan juga Sahabat Darmo yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat talkshow kita hari ini membahas tentang 102 years of Rumah Sakit Darmo Reborn Together Caring for People. Sampai jumpa.